Hari ini, Uni Eropa mengungkap rencana Rusia dan Amerika Serikat dalam perundingan mengakhiri perang Ukraina. Di Eropa, mereka tak yakin Kremlin benar-benar bernegosiasi mengakhiri perang. Dia hanya menunda, berharap bisa bersepakat dengan pemerintahan Donald Trump untuk memulihkan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Namun, dia tetap ingin menaklukkan Ukraina, melemahkan NATO, dan mengubah keamanan Eropa demi keuntungannya. Oleh karena itu, intelijen Eropa telah memperbarui prediksinya dan menyatakan bahwa Rusia siap melakukan serangan terbatas ke Eropa dalam waktu 1 tahun ke depan. Itulah sebabnya Eropa menuntut agar pembatasan jumlah tentara Rusia dimasukkan ke dalam rencana perdamaian untuk Ukraina. Sementara yang lain hanya berbicara Jerman sudah menyerang Rusia meski baru di dunia maya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, pemerintah Jerman mulai bereaksi. Reformasi di bidang intelijen dan keamanan siber ini memungkinkan dinas rahasia Jerman tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan operasi siber ofensif mereka sendiri terhadap Rusia. Pada saat yang sama, di Kremlin ada ketakutan, dan ini dikatakan oleh sumber-sumber bahwa Eropa dalam 2-3 tahun benar-benar akan menjadi mandiri dan mampu melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan Amerika. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan saluran ini, beri suka, komentar di bawah, dan langganan saluran Telegram saya Peci News melalui tautan di deskripsi. Kami segera mempublikasikan berita terbaru dan pengumuman episode di sini dan di YouTube. Seperti ditulis Bloomberg hari ini, Eropa Timur tidak percaya Kremlin benar-benar bernegosiasi untuk akhiri perang. Dia hanya menunda sambil berharap kesepakatan pemulihan ekonomi dengan Donald Trump. Namun, dia tidak mengubah tujuannya untuk menaklukkan Ukraina, mengubah NATO, dan merombak arsitektur keamanan di Eropa demi keuntungannya sendiri. Dan di sini, saya akan mengutip pernyataan bagus dari asisten Presiden Polandia, Marcin Psidach. Rusia hanya bermain-main dalam negosiasi, sementara tujuannya tetap sama, menaklukkan Ukraina dan bersiap menyerang negara-negara Eropa lainnya. Rusia tidak siap bernegosiasi dengan itikat baik. Mesin abadi, penggerak negara ini selama 600 tahun terakhir adalah terus memperluas wilayahnya tanpa mempedulikan masalah warganya. Pada saat yang sama, intelijen Estonia baru saja merilis sebuah laporan yang menyatakan, kutipan, Rusia menetapkan tujuan operasional jangka panjang dalam perang dengan Ukraina. Ini menegaskan bahwa retorika damai belakangan ini hanyalah taktik yang ditujukan untuk mengulur waktu. Pihak berwenang Rusia hanya pura-pura bertanggung jawab atas hal ini. Kremlin tetap bertujuan melemahkan Amerika Serikat dan NATO, serta membentuk ulang arsitektur keamanan Eropa sesuai visi mereka. Namun, Kremlin berniat memanfaatkan pemerintahan Trump untuk memulihkan hubungan bilateral dan mencapai penyelesaian yang secara resmi mengukuhkan kekalahan Ukraina. Kremlin menginstruksikan lembaga pemerintah untuk terbuka pada kerjasama dengan Amerika Serikat demi memulihkan hubungan dengan Washington. Hal ini akan membuka peluang untuk melanjutkan penerbangan langsung dan penerbitan visa bagi kalangan elit bisnis, serta memudahkan pelaksanaan kegiatan mata-mata, operasi pengaruh, dan pembelian barang-barang yang terkena sanksi. Salah satu opsi kerjasama yang sedang dipertimbangkan di Moskow adalah pembentukan dana pemulihan pasca perang yang didanai dari aset-aset Rusia yang dibekukan di barat. Ini memungkinkan Moskwa memaksakan kehendaknya ke Ukraina dan membiayai propaganda. Dan bersamaan dengan itu, Rusia menyatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan perlombaan persenjataan kembali di Eropa. Intelijen Eropa menyebut Kremlin khawatir pasukan Eropa dalam 2-3 tahun bisa bertindak melawan Rusia tanpa dukungan Amerika. Saat ini, tujuan Rusia adalah menunda dan menghambat proses ini. Namun, Rusia sendiri tidak berhenti. Mereka secara aktif mempersiapkan diri untuk konfrontasi bersenjata. Menurut intelijen Eropa, produksi amunisi Rusia meningkat pesat hingga dapat membangun cadangan perang masa depan sambil tetap bertempur melawan Ukraina. Karena itu, di Eropa mereka mulai bersiap untuk perang besar. Menurut prediksi terbaru dari intelijen dan militer Eropa, Rusia akan siap menyerang NATO pada tahun 2029.
Namun akhir-akhir ini penilaian itu berubah drastis. Semakin besar kemungkinan operasi militer akan dilakukan jauh lebih awal sebelum Eropa benar-benar siap memberikan perlawanan penuh. Dan di sini saya akan mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans. Menurut penilaian kami, Rusia dapat memindahkan pasukannya ke perbatasan NATO dalam waktu 1 tahun. Kita melihat bahwa mereka sudah mulai meningkatkan cadangan strategis mereka, memperkuat kehadiran dan persenjataan di sepanjang perbatasan NATO. Bahkan tanpa adanya perjanjian damai mengenai Ukraina, Rusia dapat segera membebaskan hingga 200.000 tentara hanya dengan beralih dari operasi ofensif ke mempertahankan posisi di garis depan Ukraina. Di Eropa, mereka yakin Rusia berusaha memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat sekaligus memecah Eropa dan Amerika. Kremlin menyadari bahwa dalam 2-3 tahun, Eropa tak lagi bergantung pada Amerika soal pertahanan, sehingga Putin bisa saja mempercepat serangan ke Eropa. Nah, di sini saya ingin menceritakan kepada kalian tentang sebuah eksperimen yang menarik. Perusahaan media Jerman Welt pada bulan Desember mengadakan apa yang disebut sebagai permainan perang di Berlin dengan melibatkan para politisi, pejabat, dan militer dari Jerman serta NATO. Skenario permainan perang ini memprediksi invasi Rusia ke Lituania pada 27 Oktober 2026 dengan alasan krisis kemanusiaan. Di Kaliningrad, 15.000 tentara merebut Marijampolė di Lituania. Ini adalah simpul transportasi utama dekat koridor Suwalki, sekitar 100 km perbatasan Lituania-Polandia dari Belarus ke Kaliningrad. Dan para ahli selama latihan militer ini menyimpulkan bahwa jika Moskow menyajikan invasinya sebagai misi kemanusiaan, hal itu akan memungkinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menolak, untuk menaati pasal 5 Piagam NATO soal pertahanan kolektif. Katanya ini bukan serangan, tapi ada krisis kemanusiaan sehingga perlu tindakan. Dalam permainan militer, pemerintah Jerman ragu-ragu dan meski Polandia mengumumkan mobilisasi, pasukannya tidak dikirim ke Lituania. Pada akhirnya, dalam kerangka permainan ini, Rusia berhasil menguasai negara-negara Baltik hanya dengan kelompok pasukan kecil berjumlah 15.000 tentara. Oleh karena itu, di Eropa semakin sering terdengar seruan untuk memblokade wilayah Kaliningrad tersebut. Dalam situasi ini, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Kaja Kallas menyatakan Rusia harus membatasi jumlah tentaranya sebagai syarat perjanjian mengakhiri perang di Ukraina. Kutipannya, dalam perundingan dibahas pembatasan tentara Ukraina, tapi sejujurnya masalah bagi Ukraina dan Eropa selalu pada tentara Rusia, bukan tentara Ukraina. Dalam perjanjian itu juga harus dicantumkan pembatasan pengeluaran militer Rusia, jika tidak perdamaian tidak akan bertahan lama. Dan di sini saya ingatkan, pada 10 Februari diketahui bahwa Eropa sedang menyiapkan daftar tuntutan kepada Rusia dalam rangka penyelesaian perang di Ukraina. Dan Kallas menyatakan hal berikut tentang hal ini. Semua orang yang duduk di meja perundingan, termasuk Rusia dan Amerika, harus memahami bahwa untuk mengambil keputusan diperlukan persetujuan dari pihak Eropa. Dan untuk itu, kita juga memiliki syarat-syarat, dan syarat-syarat ini harus kita ajukan bukan kepada Ukraina yang sudah mendapat tekanan besar, tetapi kepada Rusia. Saya akan menutup edisi ini dengan berita menarik yang sungguh mengejutkan, betapa Eropa telah terbangun. Pemerintah Jerman mereformasi intelijen dan keamanan siber, memungkinkan dinas rahasia mereka bertahan dan melakukan operasi cyber ofensif terhadap Rusia. Rusia tengah melakukan perang hibrida di Eropa dengan serangan siber sebagai senjata utama dan Jerman menjadi target utama peretas Rusia. Masalahnya, hingga kini Jerman dan negara Eropa lain menahan diri dari operasi ofensif karena khawatir memicu balasan atau eskalasi konflik, terutama dari Rusia. Ingat, sebaiknya jangan eskalasi karena bisa jadi Rusia menyerang kita. Kini, Prancis dan Belanda juga memasukkan operasi ofensif dalam strategi siber mereka, menandakan Eropa mulai bangun. Saya akhiri di sini dengan beberapa poin. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di komentar, tekan lonceng, dan sukai jika episode ini bermanfaat atau menarik. Anda dapat mendukung kerja kanal YouTube kami dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.